letakkan kursor pada bagian daftar isi, kemudian pilih menu reference, klik table of content, pilih automatic table 1. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdaus Komputer. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Di video ini saya menggunakan Microsoft Office versi 2010 teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan versi yang lain, jangan khawatir karena tutorial ini bisa diikuti oleh teman-teman yang menggunakan Microsoft Office versi berapapun. Oke baik teman-teman, sebelum lanjut ke video tutorialnya, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, silakan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan file skripsi saya, dari cover sampai dengan daftar pustaka. Kemudian saya akan membuat daftar isinya. Pada lembar daftar isi ini teman-teman, sengaja saya biarkan kosong agar pada tempat inilah yang nantinya kita akan sisipkan format daftar isi yang kita buat secara otomatis. Nah teman-teman, untuk membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, file skripsi teman-teman dari bagian depan sampai lampiran berada dalam satu file yang sama. Misalnya cover, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi bab 1 sampai bab 5, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, jika teman-teman memiliki lampiran-lampiran yang lainnya, satukan lampiran-lampiran tersebut dalam satu file yang sama teman-teman. Nah yang kedua, nomor halaman harus sudah dibuat. Nah jika teman-teman belum membuat nomor halaman, silakan nonton video saya di pojok kanan atas tentang cara membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen Microsoft Word, atau link yang tersedia pada kolom deskripsi di bawah teman-teman. Yang ketiga, sisipkan satu halaman untuk daftar isi sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Seperti ini teman-teman, ini dibiarkan kosong, hanya pada bagian kopnya saja ditulis daftar isi. Sedangkan isi dari daftar isinya dibiarkan kosong untuk kita menyisipkan format daftar isi yang kita buat nanti. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembuatan daftar isi secara otomatis, perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan karya ilmiah, baik makalah maupun skripsi, ada bab dan ada subbab. Setelah mengetahui bab dan subbab, selanjutnya kita akan mengubah bab menjadi heading 1 dan subbab menjadi heading 2. Nah, sekarang kita lanjut dengan membuat format daftar isi secara otomatis teman-teman. Kita mulai dari lembar persetujuan, kita blok, kemudian klik kanan pada heading 1, update heading 1 to make selection. Lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, ada bab 1, kita kembali lagi di heading 1, klik kanan pada heading 1, update heading 1 to make selection. Nah, kemudian pada latar belakang kita blok, kemudian klik kanan heading 2, update heading 2 to make selection. Bab 2, klik kanan pada heading 1, update heading 1 to make selection. Kemudian teman-teman, untuk subbab pada bab kedua dan seterusnya, kita perlu membuat style heading terlebih dahulu teman-teman. Kita blok, kemudian klik more, save selection,
kita ganti nama dengan bab 2. Klik modify, kita ganti style heading dengan heading 2. Kemudian klik OK. Nah, untuk subbab selanjutnya kita tinggal klik saja pada style heading yang sudah kita buat. Begitu juga bab 3, klik kanan pada heading 1, update heading 1 to make selection, kemudian pada subbab ketiga, lakukan hal yang sama seperti subbab kedua. Bab 4, klik kanan pada heading 1, update heading 1 to make selection, lakukan hal yang sama seperti subbab kedua. Terakhir daftar pustaka, klik heading 1, update heading 1 to make selection. Setelah itu kita kembali ke daftar isi, letakkan kursor pada bagian daftar isi, kemudian pilih menu reference, klik table of content, pilih automatic table 1. Nah teman-teman, daftar isi sudah berhasil dibuat. Kemudian kita hapus tulisan konten. Nah, untuk menambahkan daftar isi, klik saja pada update table. Pada bab 1, 2, dan seterusnya sampai bab 5 belum ada keterangannya. Maka kita tinggal tulis saja bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Kemudian untuk mengganti ukuran huruf dan jenis huruf, teman-teman tinggal blok saja, lalu kembali ke menu home, ganti jenis hurufnya pada bagian ini. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, karena daftar isi ini kita buat secara otomatis, maka ketika teman-teman mengedit tulisan atau menambah tulisan pada latar belakang misalnya seperti ini. Nah, untuk rumusan masalah terdapat pada halaman kedua, tujuan penelitian, batasan masalah, definisi operasional berada pada halaman kedua, hipotesis dan manfaat penelitian pada halaman ketiga teman-teman. Setelah kita mengedit atau menambahkan tulisan, kemudian kita kembali ke daftar isi, kita klik update table, kemudian pilih pada bagian pertama ini, lalu klik OK. Nah, kita lihat kembali lagi, tujuan penelitian yang tadi berada pada halaman kedua akan bergeser pada halaman ketiga. Nah, kita buktikan dengan cara kita melihat subbab tujuan penelitian, batasan masalah, dan seterusnya apakah sesuai dengan daftar isi yang kita buat ini atau tidak. Rumusan masalah berada pada halaman kedua, tujuan penelitian pada halaman ketiga, batasan masalah, definisi operasional, hipotesis pada halaman ketiga,
manfaat penelitian pada halaman keempat. Seperti ini teman-teman. Oke baik teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya.